Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Blackpink merupakan girl group asuhan YG Entertainment yang beranggotakan 4 orang, yaitu Jennie sebagai main rapper dan vokalis, Rose sebagai main vokalis, Jisoo di posisi vokalis sekaligus sebagai visual, dan Lisa anggota termuda sebagai rapper dan main dance. Sekarang ini Blackpink juga telah resmi menandatangani kontrak dengan label rekaman Interscope Record Amerika Selatan pada 23 Oktober 2018. Menjadi salah satu grup penyanyi wanita asal Korea Selatan yang populer, lagu-lagu Blackpink tenar tak hanya di negeri asalnya tapi juga mancanegara. Hingga kini Blackpink merupakan satu-satunya girl group asal Korea Selatan yang lagunya diputar lebih dari 20 juta kali di Spotify. Oke, biar kalian juga ikutan antusias, inilah seluruh fakta menarik member Blackpink versi UBR Enthusiast. Satu, jago memasak. Wah, sudah tahu ya guys, si cantik Jennie Blackpink tak hanya pintar bernyanyi atau berjoget saja, melainkan juga pintar dalam segala hal, salah satunya memasak. Anggapan bahwa Jennie adalah sosok yang multitalenta terbukti benar adanya. Wanita cantik ini dikenal sebagai juru masak di Blackpink Shop dan sudah diakui kemampuannya oleh member lain. Calon idaman pria banget ya. Dua, Human Gucci. Dari berbagai merek fashion yang ada di dunia, seperti yang diketahui, Jennie sangat menyukai keluaran fashion mewah dari Eropa, yakni Gucci. Jennie selalu tampil modis dengan memakai brand Gucci. Saking senangnya memakai barang merek Gucci, Jennie punya julukan Human Gucci Shop. Sultan mah bebas ya kan? Tiga, suka pria manly. Nah ini buat para cowok-cowok, si cantik Jennie juga memiliki tipe cowok idealnya sendiri loh sob. Jennie memiliki tipe pria idaman yang sederhana. Dia lebih menyukai sosok pria yang manly dibandingkan cute sebagai pujaan hatinya. Sebab ia menyukai pria yang seksi dipandang mata. Tidak hanya itu, Jennie juga mendambakan pria pekerja keras sebagai kekasih impiannya. Nah gimana nih buat para laki di sana, sudah menjadi tipe Jennie belum? 4, humoris. Ketika Jennie muncul di Knowing Brothers, dia mengklaim salah satu bakat istimewanya adalah makan keripik tanpa mengeluarkan suara. Anggota pemeran lainnya dengan cepat menyanggah bakat tersebut ketika dia dengan lucu membuat suara berderak saat makan. Imut banget ya Mbak Jennie. 5, tipe yang mudah jatuh cinta. Wah, Jennie yang menyukai cowok seksi ini ternyata adalah tipe yang sangat mudah untuk menaruh hati pada seseorang. Ya, saat dia sudah menemukan sosok pria yang menjadi tipenya, ia tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk mencintai orang tersebut. Nah, yang begini nih yang disukai para laki ya kan? 6, bermain dengan rambutnya saat menonton. Kita tahu jika Jennie adalah orang yang suka menonton, apalagi di Netflix. Tahukah kalian jika Jennie sangat suka memainkan rambutnya sambil menonton? Seperti sebuah kepuasan baginya. Itu sering ia lakukan bahkan setiap menonton. Lucu banget sih mbak. 7, nama panggilan Nini. Jennie yang sering live di Instagramnya itu sering menyebut dirinya dengan sebutan Nini. Itu merupakan nama panggilan untuk dirinya sendiri yang paling ia suka. Tidak hanya itu, ia juga memiliki nama panggilan waktu kecil yaitu Jerry. Agak melenceng sih ya dari nama aslinya, namun ia memang dipanggil begitu. 8, mabuk perjalanan. Yap, setiap kelebihan seseorang pasti terselip kelemahan. Si lucu Jennie ini akan mengalami mabuk perjalanan jika ia berkendara jauh. Itu sudah menjadi kelemahannya. Jadi setiap ia bepergian, ia akan antisipasi untuk mabuknya tersebut. Entah itu minum obat sebelum berangkat atau lain sebagainya. 9, suka es krim.
Sebagai perempuan yang mempunyai mood yang berubah-ubah, es krim adalah hal yang bisa membuatnya tenang. Yap, tentu saja Jenny sangat menyukai es krim, apalagi rasa susu. Susu, ia paling menyukainya. Begitulah caranya untuk lebih berdamai dengan segala kesibukan yang ia jalani sehari-hari. 10. Memiliki 2 anjing. Jenny atau yang biasa disebut juga dengan Nini memiliki 2 anjing kesayangan, yaitu Kuma dan Kai. Nama Kuma berasal dari bahasa Jepang, yaitu beruang. Ketika Jenny melihat anak anjing tersebut, ia teringat akan beruang. Sedangkan nama Kai, banyak fans yang berspekulasi bahwa namanya berasal dari mantan Jenny, yaitu Kai EXO. Akan tetapi, hal ini sepertinya tidak mungkin dan tidak ada kepastian lebih lanjut. Ya kali mantan disama-samain sama anjing. Tapi ada juga sih ya. 11. Suka warna hitam dan merah. Jenny merupakan seseorang yang fashionable, sangat menyukai warna hitam dan merah. Banyak koleksi dari fashion yang ia gunakan memakai 2 warna tersebut. Tidak semua barangnya sih, tapi hampir dari semua barang-barangnya berwarna merah dan hitam. 12. Memiliki channel YouTube. Jenny membuka channel YouTube pada tanggal 16 Januari 2021, tepat di hari ulang tahunnya. Di video pertamanya, ia menyanyikan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mandy Moore dengan judul When Will My Love Begin dari film Tangled. Saat ini Jenny memiliki 7,65 juta subscriber. Wow. 13. Anak tunggal. Jenny tumbuh sebagai anak satu-satunya dan terlahir dari keluarga kaya raya sob. Kabarnya ibu Jenny merupakan seorang direktur sekaligus pemegang saham di CJENM dan ayahnya pemilik rumah sakit. Wow, anak sultan ternyata ya. 14. Merupakan trainee terlama. Jenny Blackpink lolos audisi menjadi trainee di YG Entertainment pada bulan Agustus 2010 di usia 14 tahun. Setelah 6 tahun menjalankan masa trainee, pada tanggal 8 Agustus 2016 akhirnya Jenny melakukan debutnya di Blackpink bersama Lisa, Rose, dan Jisoo. 15. Pernah bersekolah di luar negeri. Saat masih berusia 10 tahun, Jenny pernah tinggal di Auckland, Selandia Baru selama kurang lebih 5 tahun. Jenny menempuh pendidikan dan menjadi pelajar di SCG Parnell College yang berlokasi di Auckland. Karena hal inilah Jenny memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat lancar sehingga menjadi main rapper dalam Blackpink. 16. Jago bahasa Jepang. Selain bahasa Korea dan Inggris yang disukai oleh Jenny, ia juga mahir dalam berbahasa Jepang. Namun meskipun begitu, Jenny lebih menyukai belajar bahasa Inggris. 1. Berasal dari Thailand. Fakta ini tentu paling umum diketahui. Walaupun menjadi salah satu personel Blackpink dari Korea Selatan, namun ia bukanlah warga asli Korea Selatan, men. Ia lahir di Bangkok, Thailand pada tanggal 27 Maret tahun 1997. Masih muda sekali. Selain menjadi penyanyi, ia juga menjadi seorang rapper, men. Waduh, umur 20 tahunan udah banyak sekali prestasi yang dimilikinya. 2. Ingin menjadi pramugari. Seandainya jika Lisa tidak jadi debut bersama Blackpink, ia akan memilih menjadi pramugari karena memang itu cita-citanya sejak awal, gengs. Jika Lisa jadi pramugari, beruntung nih orang yang satu pesawat dengan Lisa. Lebih beruntung lagi pilotnya atau penumpangnya atau juga entahlah ya. 3. Pernah tampil di klip Taeyang Big Bang. Sebelum debut dengan Blackpink, Lisa bersama BIX Icon dan Mino Winner ternyata pernah tampil di video klip Ringa Linga milik Taeyang Big Bang. Ribet sekali, Ringa Linga. 4. Menyukai sushi. Bukan sushi, sushi. Lisa member Blackpink memang sangat menyukai makanan khas Jepang. Terutama ia sangat menyukai makanan sushi. Hal ini terungkap pada program TV berjudul Blackpink House. Namun selain sushi, diketahui Lisa juga menyukai kentang goreng.
5. Satu-satunya yang lolos. Dalam audisinya, Lisa menjadi satu-satunya peserta audisi yang lolos dalam ajang pencarian bakat oleh YG Entertainment. Padahal kala itu jumlah pesertanya mencapai 4.000 orang, gengs. Dia cuma yang lolos, luar biasa. 6. Menguasai 4 bahasa. Berkat hasil kerja kerasnya dalam belajar bahasa, ia kini mampu menguasai bahasa Korea. Bukan cuma itu saja, ia juga dapat berbicara bahasa Inggris, Thailand, Jepang, dan Mandarin. 7. Mudah menghafal gerakan. Hal menakjubkan lainnya tentang Lisa adalah ia dapat dengan mudah menghafal gerakan tari hanya dengan menontonnya saja atau hanya dengan sekali lihat saja. Luar biasa kan, mamen. 8. Cocok mengenakan apa saja. Member Blackpink yang satu ini memang suka dengan gaya pakaian simple dan membuatnya terlihat keren, kece badai, mantap lah pokoknya. Namun berbeda saat berada di atas panggung, ia akan menggunakan pakaian yang lebih terkesan elegan. Hal ini membuat Lisa dipastikan cocok mengenakan pakaian apa saja, bor. 9. Memiliki tinggi 167 cm. Memiliki kemampuan menari yang sangat natural dan luar biasa, serta tubuhnya yang langsing dan mempesona. Si cantik satu ini memiliki tinggi 167 cm. Lumayan lah ya daripada kita. 10. Member Blackpink yang berbakat. Lisa merupakan anggota Blackpink multi talent yang sangat berbakat. Ia dikenal akan kemampuan dance-nya, namun ia juga mempunyai bakat rap yang mumpuni serta suara yang sangat merdu sekali. 11. Ditipu oleh mantan manajer. Lisa pernah mengalami kerugian hingga 11,8 miliar rupiah, gengs, karena ulah sang mantan manajernya. Uang tersebut justru disalahgunakan oleh sang manajer untuk bermain judi. Gila ini orang. Pihak YG Entertainment pun ikut bertanggung jawab karena ulah salah satu stafnya tersebut. 12. Mulai menari sejak kecil. Lisa sudah menunjukkan bakat menarinya sejak ia masih kecil, mamen. Terbukti sebelum mengikuti audisi untuk menjadi anggota K-pop, diketahui Lisa sudah mulai menjadi kru menari grup bernama Wizakul sejak usia muda. Luar biasa. 13. Anggota Blackpink termuda. Lisa lahir pada tahun 1997. Ia saat ini berusia 23 tahun yang membuatnya menjadi magnet di Blackpink atau anggota termuda di girl bandnya tersebut. Wow, masih muda sekali. 14. Ayahnya koki terkenal. Ayah tiri Lisa merupakan salah satu koki terkenal bernama Marco Borsweiler. Ia berwarga negara Swiss dan menikah dengan wanita asal Thailand. Setelah menikah, ayahnya menetap di Bangkok dan memiliki beberapa restoran mewah. Amazing, ini ayah mantap sekali. 15. Dekat dan sayang dengan keluarga. Gadis yang menyukai warna kuning ini sangat dekat dengan keluarganya, seperti yang terlihat di YouTube resmi milik Blackpink yang menunjukkan kedekatan Lisa dengan ibu dan ayahnya. Terlihat ia juga mencoba menahan tangis ketika mereka datang memberikan kejutan untuknya. Sobat Entertainment, untuk kalian tolong ya sayangi keluarga. 16. Hobi make up. Lisa memiliki hobi make up yang sama seperti para wanita pada umumnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu belajar dandan dan belanja alat make up yang diinginkannya setelah usai manggung. Nggak pakai make up pun nggak apa-apa mbak, tetap ayu. 17. Tidak banyak yang berubah. Baginya tidak banyak yang berubah usai debutnya bersama Blackpink. Saat ditanya soal perubahan yang dirasakannya, ia menjawab tidak ada yang berbeda. Hanya saja orang-orang kini semakin mengenalinya, hanya itu saja, ujarnya. 18. Kalahkan Taeyeon SNSD. Popularitasnya di media sosial memang sangat cepat. Terbukti pemilik akun Instagram @lalalisa_m ini berhasil menggeser posisi Taeyeon SNSD pada Januari 2019 lalu, yang sebelumnya menjadi selebriti perempuan Korea yang memiliki followers terbanyak. Hal ini juga kemudian disusul oleh ketiga member Blackpink. Selamat Mbak Lisa.
1. Memiliki pinggang kecil. Untuk tinggi 168 dan berat badan 45 kg, ukuran pinggang si cantik Rose sangat tidak masuk akal. Menurut fashion kurdi dan hairstylist Blackpink, ukuran pinggang Rose hanya sekitar 24 inch atau sekitar 60 cm saja. Jadi wajar saja ya, banyak orang begitu terkagum-kagum melihat tubuh Rose yang langsing. 2. Tipe ideal cowok idaman. Dalam sebuah wawancara dengan 2 O'Clock Date, Rose menyebut aktor Korea Gong Yoo sebagai selebriti yang mendekati kategori pasangan idealnya. Selain itu, Rose mengaku menyukai lelaki yang baik dan tulus, serta memiliki suara yang bagus dan unik. Rose mengatakan kalau seniornya di YG Entertainment yakni personel Big Bang termasuk idamannya, karena rata-rata memiliki suara yang unik. 3. Pernah terkena COVID-19. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar Rose Blackpink positif COVID-19. Hal ini diumumkan oleh agensi yang menaunginya yakni YG Entertainment. Menjelaskan kronologi Rose Blackpink positif COVID-19. Rose melakukan tes PCR sebelum terbang ke luar negeri pada hari Senin 28 Februari 2022. Ternyata hasil tes PCR Rose menunjukkan bahwa dia terinfeksi COVID-19. Padahal Rose sendiri tidak mengalami gejala terpapar COVID-19. Beruntung ketiga anggota Blackpink lainnya yaitu Jisoo, Jennie, dan Lisa negatif COVID-19. 4. Multibahasa. Di Blackpink, Lisa, Jennie, Rose dikenal bisa berbicara dalam banyak bahasa. Rose, wanita yang menyukai warna biru ini ternyata menguasai bahasa Inggris, Korea, dan Jepang dengan sangat baik. Rose juga bisa sedikit bahasa negara lain yang sering digunakan untuk menyapa Blink alias penggemar Blackpink di seluruh dunia. 5. Mendapat hadiah spesial. Rose Blackpink pernah menyanyikan lagu John Mayer berjudul Slow Dancing in a Burning Room di acara Sea of Hope JTBC. Cover tersebut mendapatkan perhatian dari penyanyi aslinya yang memuji keindahan penampilan Rose Blackpink. John Mayer pun memberikan sebuah kado spesial untuk Rose Blackpink. Melalui akun Instagramnya, Rose mengunggah foto gitar berwarna merah muda dengan pesan singkat dari John Mayer. 6. Member tertinggi di Blackpink. Rose dan Lisa adalah anggota girl group K-pop pertama yang mencapai 1 juta suka di Instagram. Tapi, Rose adalah member tertinggi di Blackpink, walaupun selisihnya hanya 1 cm dengan Lisa. Tinggi Rose adalah 168 cm, sedangkan Lisa 167 cm. 7. Berkolaborasi dengan G-Dragon sebelum debut. Sebelum debut, ternyata Rose pernah berduet dengan personil Big Bang G-Dragon. Lagu tersebut berjudul Without You. G-Dragon pun memuji suara Rose dan mengungkapkan kekagumannya pada suara Rose yang super unik. Tak hanya G-Dragon, anggota Big Bang lainnya yaitu Taeyong pernah berkata kalau Rose adalah vokalis favoritnya ketika berada di acara Fantastic Duo Korea. 8. Circle pertemanan. Walaupun bersaing di atas panggung, tidak aneh jika terjadi pertemanan antara idola bahkan menjalin persahabatan dekat. Blink pasti sudah tahu kalau Blackpink dekat dengan girl group Twice. Seperti Jennie yang sangat akrab dengan Nayeon Twice, Rose juga punya teman akrab di Twice, yaitu Chaeyoung dan Suyu. Selain di Twice, Rose juga berteman dengan anggota Red Velvet yaitu Wendy dan Joy. 9. Rose adalah member terakhir. Memenangkan juara pertama di perlombaan yang diselenggarakan YG Entertainment, perjalanan karir Rose ternyata tak semulus yang kita bayangkan. Pasalnya, Rose harus melalui 4 tahun 2 bulan untuk pelatihan di YG Entertainment sebelum akhirnya debut bersama Blackpink. Dan lagi, Rose adalah member yang paling terakhir diungkapkan oleh YG Entertainment. 10. Lebih memilih dipanggil nama asli. Memiliki nama panggung Rose dan nama internasional Roseanne Park, Rose adalah satu-satunya personil Blackpink yang tidak menggunakan nama aslinya di atas panggung. Rose sendiri ternyata lebih memilih dipanggil nama aslinya yaitu Park Chaeyoung. Member Blackpink lainnya pun selalu memanggil Rose dengan nama aslinya.
11. Rose suka makan. Di balik tubuhnya yang ramping, tak ada yang menyangka jika Rose Blackpink merupakan foodaholic. Rose ini sangat menyukai sup kimchi dan paprika. Dari jenis buah-buahan, Rose sendiri suka makan mangga. Alpukat adalah buah yang paling tidak disukai oleh Rose. Hal ini karena teksturnya yang lembek dan aneh katanya. Setelah latihan, Rose sering menghadiahi dirinya sendiri dengan membeli makanan kecil. Untuk mengimbangi hobi makannya, Rose gemar meminum minuman sehat. 12. Film yang tidak disukai. Jisoo mengungkapkan bahwa Rose sama sekali tidak bisa menonton film bergenre horor. Katanya, wanita cantik yang bertangan kidal ini saat menyaksikan film Split yang bergenre thriller saja menutup matanya sepanjang film berlangsung. 13. Awal mula debutnya. Rose ternyata sudah warawiri bernyanyi di Australia sebelum debutnya bersama Blackpink. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Rose sebagai salah satu anggota paduan suara di gerejanya. Lalu pada suatu hari, YG Entertainment mengadakan lomba menyanyi di Sydney, Australia. Tak disangka, Rose meraih juara pertama di lomba tersebut. Saat itu, ia masih berusia 16 tahun dan mengaku didorong oleh ayahnya untuk mencoba lomba tersebut. 14. Rose sangat berbakat. Fakta Rose Blackpink di luar menyanyi dan menari adalah handal memainkan piano dan gitar. Rose seringkali menyanyikan lagu sambil bermain gitar pada konser Blackpink sehingga membuat para fansnya terpukau. Selain itu, menggambar juga salah satu kegemarannya dan hasil gambarannya, wow, bukan kaleng-kaleng. Ingin tahu apa yang lebih anti-mainstream? Dilansir dari Wallipop, diketahui Rose ini bisa memutar tangannya sampai 360 derajat. Agak nyeremin ya mbak? 15. Suara unik Rose. Banyak penggemar yang jatuh hati dengan suara Rose Blackpink yang unik dan khas. Bukan hanya menari, kemampuannya untuk mencapai nada tinggi dianggap mengesankan bahkan untuk seniman terlatih di Korea Selatan. Ia juga memiliki julukan Golden Voice of Korea karena keunikan suara yang dimilikinya. Gaya bernyanyi Rose yang asal-asalan tapi tetap enak dan nyaman didengar. 16. Pendidikan Rose. Sebelum debut bersama Blackpink, Rose dikabarkan tengah menjadi mahasiswi tingkat 2 di Canterbury Girls Secondary College di Canterbury, Australia. Tepatnya jurusan hukum. Kakak perempuannya, pengacara Elise Park, juga merupakan tokoh publik terkenal. Selain itu, Rose juga tergabung dalam klub cheerleader dan ia juga memamerkan bakat suaranya dengan bernyanyi di paduan suara gereja. 17. Bukan warga negara asing. Banyak yang mengira kalau gadis bergolongan darah B ini bukan orang Korea. Bahkan ada juga yang menduga kalau Rose memiliki darah campuran. Akan tetapi, faktanya Rose ini asli Korea. Memang, Rose tidak lahir maupun dibesarkan di Korea. Gadis cantik ini lahir di Auckland, Selandia Baru dan menetap di Melbourne, Box Hill, Australia dengan nama asli yang indah yakni Park Chaeyoung. Tahun 2012, Rose pun tinggal di Korea Selatan karena memulai masa trainee-nya hingga saat ini. Hanya ayah, ibu, dan kakaknya saja yang masih tinggal di Australia. Si bungsu di keluarganya, meskipun dia termasuk member paling tua di grupnya Blackpink, di keluarganya wanita yang baru saja ulang tahun ini ternyata anak paling kecil dan merupakan makne. Yap, Jisoo memiliki kakak laki-laki dan kakak perempuan di keluarganya, menjadikannya dia sebagai si bungsu. Terkenal di sekolah, Jisoo kecil sebelum debut di Blackpink, ia pernah mengenyam pendidikan di SMP Yongho. Menurut orang-orang di sekitarnya, Jisoo adalah sosok yang populer tidak hanya di kelasnya saja, bahkan di sekolah tempat ia belajar, karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Selain itu, Jisoo kecil juga memiliki kemampuan menjadi pembicara yang baik dan dekat dengan anak-anak lainnya. Pernah memakan kertas. Selain sosok yang baik di sekolah, Jisoo kecil juga pernah melakukan hal aneh, memakan kertas tanpa diketahui oleh ibunya. Bermacam-macam kertas sempat ia cicipi, mulai dari kertas koran, origami, buku, hingga tisu. Waduh mbak, biar apa coba?
Kepribadian 4D. Para Blink yang entah di mana sepertinya sudah pada tahu ya kan dengan fakta yang satu ini. Yap, meskipun Jisoo memiliki visual yang luar biasa, namun ia juga dikenal memiliki kepribadian 4D. Masyarakat Korea Selatan sendiri menggunakan istilah 4D untuk orang-orang yang memiliki kepribadian tidak terduga atau absurd. Ingin menjadi penulis dan pelukis. Sebelum memulai debutnya sebagai penyanyi, ternyata saat Jisoo kecil pernah ingin menjadi penulis dan pelukis. Ia pernah mengatakan, "Aku dulu ingin menjadi penulis dan pelukis, meskipun aku tidak bisa melukis dengan baik." Pecinta Pikachu. Wanita berusia 26 tahun ini rupanya pecinta salah satu karakter manga, yaitu Pikachu. Saking cintanya dengan karakter Pikachu, ia memiliki banyak koleksi pernak-pernik karakter Pikachu. Tidak hanya itu saja, ia pun memberi julukannya terhadap dirinya sendiri, yaitu Jichu. Nama itu dibuat dari singkatan namanya Jisoo dan Pikachu. Suka melakukan hal di luar kebiasaan. Di sebuah acara musik, Jisoo pernah tertangkap kamera melakukan hal uniknya. Saat orang lain fokus dan tampil elegan di acara musik, Jisoo malah asik bermain dengan botol minuman dan menaruhnya di atas pundak. Dan kerap melakukan hal di luar kebiasaan orang normal, seperti meletakkan botol minuman di atas kepala atau pundaknya. Duh, untung cantik mbak. Senang membaca buku. Lengkap sudah ya, selain cantik, Jisoo juga senang membaca buku. Pemikiran dan kelakuannya memang di luar nalar. Namun hobinya yang satu ini patut dikasih 4 jempol kalau perlu. Buku-buku dari ranah filsafat, politik, hingga hukum pernah dibacanya. Saat di bandara pun, Jisoo sempat tertangkap kamera membawa beberapa buku kesukaannya. Wow! Hobi makan. Saat diwawancara pada Januari 2017 lalu, Jisoo lebih memilih untuk makan dibandingkan dengan memasak. Keahlian Jisoo adalah makan. Dia nomor 1 kalau urusan memakan makanan yang enak dan lezat, ujar Jennie. Dan makanan favorit Jisoo adalah stroberi dan nasi karena cocok dengan semua hidangan. Pemilih makanan. Selain hobi makan, ternyata Jisoo juga orang yang tidak menyukai begitu banyak menu makanan. Makanan yang kita anggap lezat belum tentu lezat menurutnya. Makanya ia termasuk orang yang pemilih dalam hal makanan. Makanan yang tidak disukai Jisoo adalah sup rumput laut, kari wortel, udang, dan mangga. Sosok ceria. Jisoo dikenal sebagai sosok yang mampu menghidupkan suasana dengan leluconnya. Saat wawancaranya dengan Zipper Japan pada Mei 2017 lalu, dia mengakui sebagai sosok cerewet dan juga ceria. Visual yang gak ada obat. Selain menjadi lead vokal di Blackpink, Jisoo juga menjadi visual di dalam grupnya. Tentu ini suatu yang tak bisa dielakkan ya. Jisoo memang memiliki visual yang luar biasa, aduhai perfectnya. Sebelum dia debut, Jisoo adalah seorang trainee rahasia di YG Entertainment. Berkat visualnya, Jisoo juga pernah tampil di banyak iklan, video klip, bahkan drama. Member terlama jadi trainee. Selain Jennie, rupanya Jisoo jadi salah satu anggota terlama saat menjadi trainee. Jisoo berlatih di YG Entertainment sejak 2011 hingga waktu debut datang, yaitu 2016. Dengan begitu, Jisoo sudah menjalani masa trainee selama 5 tahun lamanya. Ditawari jadi trainee SM Entertainment, mempunyai bakat dan paras yang luar biasa, serta merupakan seorang trainee rahasia di agensi yang menaunginya. Jisoo pernah ditawari untuk menjadi trainee di agensi lain. Hal itu terjadi saat ia menghadiri konser agensinya, di mana salah satu agensi besar SM Entertainment menawarkannya untuk menjadi trainee di sana. Namun tawaran tersebut dengan baik ia tolak. Mood booster bagi Blackpink.
Menurut salah satu member dari Blackpink, Mbak Jennie, Jisoo adalah mood boosternya para member. Jisoo bisa bikin semua orang dalam satu ruangan senang hanya dengan kehadirannya. Yap, ia termasuk orang yang periang dan mampu mencairkan suasana. I love you, Mbak. Pernah jadi cameo. Selain bernyanyi dan menari, siapa sangka ternyata si cantik Jisoo pernah jadi cameo dalam drama The Producer di tahun 2015 dan dalam drama Ardell Chronicles di tahun 2019. Drama yang dibintangi oleh sederet aktris dan aktor Korea ternama seperti Gong Hyo Jin, Cha Tae Hyun, IU, sampai Kim Soo Hyun. Pernah jadi MC. Selain jadi cameo dalam drama, Jisoo juga sempat menjadi MC dari salah satu acara variety show terkenal Inkigayo yang tayang di salah satu stasiun TV terbesar Korea, SBS. Jisoo dikontrak menjadi MC SBS Inkigayo sejak 5 Februari 2017 sampai dengan Februari 2018. Pemberi julukan. Jisoo dikenal menyukai membuat nama panggilan untuk orang-orang. Dia pun memberikan nama panggilan yang ikonik untuk para teman-teman membernya. Nama yang tadinya bagus menjadi kocak setelah diberinya julukan. Seperti nama panggilan Lisa, diberi nama Lala Lisa, Yo Lisa, Jo Lisa, dan Kogi Lisa. Untuk Rose diberi nama Rose Pasta, dan Jennie diberi nama Jenduk. Ada-ada saja kok mbak. Debut perdana pemeran utama. Selain debutnya pernah menjadi cameo, Jisoo yang penyuka Pikachu ini ditunjuk sebagai pemeran utama dalam drama Snowdrop. Drama yang sebentar lagi akan tayang pada tahun ini banyak menyita perhatian dikarenakan pihak tim produksi yang memilih Jisoo Blackpink sebagai pemeran utamanya. Aksi Jisoo Blackpink ini ditunggu-tunggu oleh penggemar dan penikmat drama. Pria idaman. Penasaran bagaimana pria idaman Mbak Jisoo? Nggak aneh-aneh kok sob. Usut punya usut, Jisoo yang dijuluki penghancur hati para cowok ini ternyata lebih suka cowok yang cute, baik, dan sangat peduli padanya dibandingkan cowok yang seksi. Cute ya, bukan bad boy yang pakai jaket jeans. Ya, itulah tadi seluruh fakta menarik member Blackpink versi UBR Enthusiast. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.